Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Sedikit Mercu Batijaya, yaitu kelompok D2 yang akan menyampaikan hasil implementasi kami, yaitu POA tentang mensosialisasikan penerapan pre-konferen dan post-konferen yang disajikan oleh Santi Malina. Selanjutnya kami terima kasih kepada Karu, yaitu Yaumul Ramah, Katim A yaitu Lafira Putri Resta, Katim B yaitu Yenli Fitri, dan perawat pelaksana 1 yaitu Dina Musalubis, perawat 2 yaitu Lasmi, dan perawat ketiga yaitu Dika Novia. Dan selanjutnya teman saya yaitu mahasiswa yang pertama yaitu Poni Ramaria, yang kedua yaitu Sri Otaviani, yang ketiga yaitu Yohanita, dan selanjutnya saya sendiri sebagai moderator Dama Jifrat. Selanjutnya kami persilakan kepada penyaji yaitu Santi Malina untuk menyampaikan hasil implementasi POA tentang menerapkan pre-konferen dan post-konferen. Kami persilakan. Saya akan menyampaikan hasil implementasi dari POA yaitu pre dan post-konferen. Dari latar belakang, komunikasi efektif merupakan bagian dari suatu strategi koordinasi yang diterapkan dalam pengaturan pelayanan keperawatan di rumah sakit. Komunikasi efektif antar tim profesi kesehatan di mana sebagai kunci yang dapat meningkatkan kerjasama yang baik dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, kepada pasien maupun masyarakat. Metode dalam komunikasi ini menggunakan metode komunikasi SBAR, yaitu merupakan kerangka komunikasi yang ideal diterapkan sebagai komunikasi standar antar perawat, dokter, dan tim kerja lainnya yang berfokus terhadap pasien. Stop screen semua. Yang kedua ada pre-konferen, pre dan post-konferen. Konferen adalah diskusi kelompok tentang beberapa aspek klinik dan kegiatan konsultasi. Konferen dilakukan sebelum dan sesudah melaksanakan asuhan pada pasien. Secara umum, tujuan konferensi adalah untuk menganalisa masalah-masalah secara kritis dan menjabarkan alternatif penyebaran masalah, mendapatkan gambaran berbagai situasi lapangan yang dapat menjadi masukan untuk menyusun rencana antisipasi sehingga dapat meningkatkan kesiapan diri dalam memberikan asuhan keperawatan dan merupakan cara yang efektif untuk menghasilkan perubahan non-kognitif. Pre-konferen adalah komunikasi ketua tim dan para pelaksana setelah selesai operan untuk rencana kegiatan pada shift tersebut yang dipimpin oleh ketua tim atau penanggung jawab tim. Jika yang dinas pada tim tersebut hanya 1 orang, maka pre-konferen ditiadakan. Tujuan dari pre-konferen yaitu membantu untuk mengidentifikasi masalah-masalah pasien, mempersiapkan hal-hal yang akan ditemui di lapangan, memberikan kesempatan untuk berdiskusi tentang keadaan pasien. Syarat dari pelaksanaan yaitu pre-konferen dilakukan sebelum pemberian asuhan keperawatan dan post-konferen dilakukan sesudah pemberian asuhan keperawatan. Waktu yang efektif diperlukan adalah 10-15 menit. Topik yang dibicarakan harus dibatasi umumnya tentang keadaan pasien, perencanaan tindakan rencana, dan data-data yang perlu ditambahkan. Yang terlibat dalam konferen adalah kepala ruangan, ketua tim, dan anggota tim. Dalam pelaksanaannya dipimpin oleh ketua tim atau penanggung jawab tim. Ketua tim atau penanggung tim melakukan membuka acara. Ketua tim atau penanggung jawab tim memanjakan rencana harian masing-masing perawat pelaksana. Ketua tim atau penanggung jawab tim memberikan masukan dan tindakan lanjut terkait dengan asuhan yang diberikan saat itu.
Selanjutnya kita ke post-konferen. Post-konferen adalah diskusi tentang aspek klinik sesudah melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien. Tujuan dari post-konferen adalah untuk memberikan kesempatan mendiskusikan dalam menyelesaikan masalah dan membandingkan masalah yang dijumpai. Pelaksanaan dalam konferensi adalah konferensi dilakukan setiap hari. Konferensi dihadiri oleh perawat pelaksana dan PA dalam timnya masing-masing. Penyampaian perkembangan dan masalah klien berdasarkan hasil evaluasi kemarin dan kondisi klien dilaporkan oleh dinas malam. Hal-hal yang disampaikan oleh perawat dalam post-konferen itu utamanya tentang klien, biodata, status sosial, ekonomi budaya, keluhan klien, TTV dan kesadaran, hasil pemeriksaan laboratorium atau diagnostik terbaru, masalah keperawatan, rencana keperawatan hari ini, perubahan keadaan terapi medis, rencana medis selanjutnya. Setelah itu kita melakukan timbang terima. Timbang terima memiliki beberapa istilah, yaitu handover, headover, shift report, sick out, sick over, dan cross coverage. Handover adalah komunikasi verbal dari informasi tentang pasien dilakukan oleh perawat pada pergantian shift jaga. Tujuan dari timbang terima itu menyampaikan masalah, kondisi, dan keadaan klien. Menyampaikan hal-hal yang sudah atau belum dilakukan dalam asuhan keperawatan pada klien. Menyampaikan hal-hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti oleh dinas berikutnya. Menyusun rencana kerja untuk dinas berikutnya. Langkah dalam timbang terima yaitu kedua shift dalam keadaan sudah siap. Shift yang akan menyerahkan perlu menyiapkan hal-hal yang akan disampaikan. Perawat primer menyampaikan kepada perawat penanggung jawab shift selanjutnya. Menyampaikan timbang terima di atas harus dilaksanakan secara jelas dan tidak terburu-buru. Perawat primer dan anggota kedua shift bersama-sama secara langsung melihat keadaan klien. Itu menurut Salam 2018. Selanjutnya dalam pre dan post konferen kita melakukan komunikasi SBAR. Komunikasi SBAR adalah komunikasi yang dilakukan oleh perawat dalam menyampaikan kondisi pasien dan untuk mengatur informasi sesuai secara jelas dan lengkap sehingga dapat diterima oleh perawat lainnya secara akurat dan efisien pada saat operan jaga atau pergantian shift. Tujuan dari SBAR ini itu menyediakan kerangka kerja untuk komunikasi yang efektif antar anggota tim perawat dan kesehatan dengan dokter, memberikan informasi yang akurat tentang kondisi pasien saat ini, dan setiap perubahan terbaru yang terjadi atau untuk mengantisipasi apabila terjadinya perubahan, membantu staf menjadi advokat pasien. Langkah-langkah dalam komunikasi SBAR itu yang pertama situasi. Situasi ini yaitu menentukan nama pasien dan kondisi saat ini, menjelaskan apa yang terjadi pada pasien untuk mengawali percakapan ini dan menjelaskan bahwa pasien telah mengalami perubahan kondisi. Yang kedua ada background, itu latar belakang. Dari latar belakang itu menyatakan tanggal penerimaan pasien, diagnosa, dan sejarah medis pasien. Memberikan sinopsis atau ringkasan singkat dari apa yang telah dilakukan selama ini. Selanjutnya kita melakukan asesmen untuk kajian. Ringkasan kondisi atau situasi pasien. Jelaskan apa yang menjadi permasalahannya. Memperluas pernyataan perawat dan tanda-tanda dan gejalanya. Dari keempat itu ada recommendation atau rekomendasi. Jelaskan apa yang diinginkan dokter setelah melihat dari hasil tindakan, misalnya dari tes labor atau dari tindakan perawatan. Selanjutnya perawat merekomendasikan dokter untuk melakukan kunjungan kepada pasien dan keluarga pasien. Melakukan apakah ada tes lain yang diperlukan seperti tes EKG dan lain-lainnya. Perawat menyampaikan kepada dokter setiap terdapat pengobatan baru atau apabila ada perubahan dalam perintah, segera diinformasikan oleh order kepada perawat. Jika terdapat perbaikan,
atau tidak ada perbaikan kondisi pada pasien, perawat akan menghubungi dokter kembali, menanyakan ke dokter tindakan yang harus dilakukan oleh perawat sampai di tempatnya. Terima kasih. Terima kasih kepada penyaji yang telah menyampaikan hasil laporan implementasinya tentang mensosialisasikan penerapan pre-conference dan post-conference. Selanjutnya kita akan melakukan role play tentang pre dan post-conference, yaitu Karu saya sendiri, yaitu Darman Jefrat, Katim A yaitu Boni Ramaria, Katim B yaitu Sri Oktaviani, para pelaksana yaitu Santi Marlina, dan para pelaksana 2 yaitu Yuhelnita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, salam sejahtera untuk rekan-rekan saya. Pada pagi hari ini kita akan melakukan pre dan konferen dan post. Pada Katim untuk menyampaikan laporannya kepada Katim A, kami persilakan. Baik, terima kasih Karu. Ini saya selaku Katim A akan membacakan roleplay laporan dari Katim A. Di sini di Katim A jumlah pasien yaitu ada 5 orang, ada 10 orang, 5 laki-laki dan 5 perempuan. Yang terdiri dari 1 orang pasien minimal care, 7 orang pasien partial care, dan 2 orang pasien total care. Di mana di sini dibutuhkan tenaga perawatnya yaitu ada 4 orang perawat, 1 untuk minimal care, 2 untuk partial care, dan 3 lagi untuk total care. Pembagian perawat sesuai dengan bagian untuk pasien, yaitu di sini ada perawat Umur Rama Saputra yang bertanggung jawab untuk 3 orang pasien partial care dan 1 orang pasien minimal care. Yang atas nama pasien Miti, Budi, Dini, dan Monik. Yang kedua selanjutnya yaitu perawat Latira Putri Ariesta bertanggung jawab untuk 1 orang pasien total care atas nama Iqbal. Yang ketiga, perawat Dina Endrisa Lubis bertanggung jawab atas 1 orang pasien total care yaitu Bobby, nama Bobby. Dan selanjutnya perawat Santi Marlina bertanggung jawab atas 4 orang pasien partial care atas nama Ferry, Dino, Sarah, dan Monik. Di tim A sendiri tidak ada pasien baru, semuanya ke-10 pasien adalah pasien lama. Perawat selanjutnya pasien yang dipegang oleh perawat Ilmu Rama Saputra yaitu pasien Miki dengan tingkat ketergantungan parsial. Pasien dengan diagnosa medis post-op hernia hari ketiga dengan diagnosa keperawatan yaitu nyeri akut. Pasien merupakan pasien rawatan hari ke-6 dengan tindakan medis yaitu diberikan obat analgesik. Tindakan perawatan pada pasien ini yaitu pantau skala nyeri, pantau TTV per 3 jam, ciptakan lingkungan yang aman, berikan tindakan acupressure, cek hasil labor pasien. Selanjutnya pasien Budi dengan tingkat ketergantungan parsial dengan diagnosa medis osteosarkoma. Diagnosa perawatan pasien yaitu hipertermi. Pasien rawatan hari ke-6, terapi medis yang diberikan yaitu memberikan obat antipiretik. Pasien dilakukan tindakan perawatan pantau TTV per 3 jam, pemberian antipiretik serta indeks daun dan kolaborasi dengan dokter.
Selanjutnya, pasien pasien dengan ketergantungan parsial dengan diagnosa medis yang AMAME, diagnosa perawatannya itu nyeri akut. Pasien juga merupakan pasien merupakan perawatan hari ke-6 dengan diberikan terapi medis yaitu kemoterapi. Tindakan perawatannya yaitu kontrasepsi 3 jam, ciptakan lingkungan yang tenang dan mendukung, berikan tindakan akupresur, ajarkan pasien tentang tindakan komplementer, dan pasien bencana kemoterapi yang selanjutnya itu yang ketiga. Yang selanjutnya pasien minimal care yaitu pasien monik. Pasien merupakan dengan dengan tingkat ketanggungan minimal, pasien dengan diagnosa selulitis, diagnosa perata yaitu infeksi. Pasien merupakan hari rawatan keempat dan untuk saat ini masih diberikan terapi medisnya pemberian antibiotik. Tindakan perawatannya akan terjadi 3 jam. Pasien persiapan pulang dan catat intake dan output pasien. Selanjutnya pasien perawat Lavira Ariesta penanggung jawabnya dengan pasien atas nama Iqbal dengan tingkat ketergantungan total care. Pasien merupakan post-op hernia hari ke-4 dengan diagnosa perawatan nyeri, perawatan hari ke-6. Terapi yang diberikan itu 3 jam, kajian kembali, lakukan pengajian nyeri kembali dan pemberian analgesik. Selanjutnya konsultasi dengan dokter. Selanjutnya pasien dengan embrisa lubis yaitu Bobby yang tidak ketergantungan total, pasien paru femur dan perawatan yaitu nyeri akut. Pasien merupakan rawatan hari ketiga, saat ini terkesan bebas 6 kg. Terapi medisnya masih diberikan analgesik. Tindakan perawatannya identifikasi nyeri pasien, aktivitas ambulasinya, monitor keadaan umum selama ambulasi, fasilitasi aktivitas ambulasi, dan lakukan perawatan. Banyak pasien yang diberikan oleh Rastri Malina yaitu ada pasien Ferry dengan ketergantungan parsial, pasien osteosarkoma dengan perawatan nyeri, perawatan 6 masih diberikan obat analgesik. Tindakan perawatannya itu kontrasepsi 3 jam, kajian kembali terhadap nyeri, pemberian analgesik, dan catat intake pasien. Selanjutnya pasien Dino, pasien dengan tingkat ketergantungan parsial, pasien dengan medis di kolon pas hari ke-4 dan seperatannya dari perawatan hari ke-7. Tindakannya kontrasepsi 3 jam, lakukan kajian nyeri, pemberian analgesik, catat intake output, dan cek laboratorium. Selanjutnya yaitu pasien Sarah. Pasien dengan tingkat ketergantungan parsial, pasien dengan diagnosa medis spondylitis kesempatan gangguan mobilitas fisik, pasien rawatan hari ketiga dengan tindakan medis diberikan dosa. Tindakannya kontrasepsi 3 jam, kaji mobilitas yang ada pada pasien, untuk pasien dan lambung, mempertahankan postur tubuh yang baik, pantau intake output. Selanjutnya pasien ini yaitu dengan tingkat ketergantungan dengan medis AMAME dan perawatan nyeri, pasien rawatan hari ke-6 masih diberikan analgesik. Tindakan keperawatannya kontrasepsi 3 jam, ciptakan lingkungan yang aman dan tenang, berikan tindakan keperawatan akupresur, ajarkan tentang terapi komplementer, dan konsultasi dengan dokter. Baiklah, itu sekian laporan
dari Katim A, reply dari Katim A saya kembalikan kepada Karu. Terima kasih kepada Katim A yang telah menyampaikan hasil laporannya. Selanjutnya kita persilakan kepada Katim B untuk menyampaikan hasil laporannya. Pada tim B, kita persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Karu. Saya akan membacakan laporan Katim B, yaitu jumlah keseluruhan pasien di tim B 10 orang, 4 laki-laki, 6 perempuan. Klasifikasi pasien berdasarkan tingkat ketergantungannya, yaitu minimal care 2 orang, partial care 6 orang, total care 2 orang. Perawat yang dibutuhkan yaitu 4 orang, pada minimal care 1 orang, partial care 2 orang, total care 1 orang. Perawat penanggung jawabnya yaitu pada pasien deri, tingkat ketergantungannya parsial, diagnosa medisnya CA kolon, post op hari ketiga, masalah keperawatannya yaitu gangguan rasa nyaman, pemakaian alatnya yaitu terapinya NaCl 0,9, hari rawat ke-6, rencana tindak lanjutnya yaitu pemantauan TTV per 3 jam, berikan kebutuhan kenyamanan dan aktivitas lain yang dapat membantu reaksi untuk memfasilitasi penurunan nyeri. Kemudian pemberian analgetik, tentukan lokasi karakteristik kualitas keparahan nyeri, berikan kebutuhan kenyamanan dan aktivitas lain yang dapat membantu reaksi untuk memfasilitasi penurunan nyeri, intake dan output pasien. Kemudian lakukan perawatan luka. Selanjutnya, pada pasien Ayu, tingkat ketergantungannya parsial, diagnosa medisnya post-op appendicitis hari ketiga, nyeri, diagnosa keperawatannya nyeri akut, terapinya NaCl 0,9, habis itu hari rawat hari ke-6, terapinya berikan obat analgetik, rencana tindak lanjutnya pantau TTV per 3 jam, ciptakan lingkungan yang tenang dan mendukung, berikan tindakan akupresur, tekan atau peminjatan pada lokasi tubuh tertentu untuk mengatasi nyeri, ajarkan pasien tentang tindakan komplementer, kemudian konsultasi ke dokter. Selanjutnya pasien Ria, tingkat tergantungannya partial care, diagnosa medisnya CA mame post-op hari ketiga, kemudian diagnosa keperawatan nyeri akut, terapinya NaCl 0,9, hari rawat ke-6, habis itu memberikan obat analgetik, rencana tindak lanjutnya yaitu pemantauan TTV per 3 jam, melakukan pengkajian kembali tentang nyeri yang dirasakan, pemberian analgetik, kemudian tentukan lokasi karakteristik kualitas keparahan nyeri, berikan kebutuhan kenyamanan dan aktivitas lain yang dapat membantu reaksi untuk memfasilitasi penurunan nyeri, kemudian catat intake dan output pasien, cek hasil laboratorium. Selanjutnya, pada pasien Dimas, yaitu minimal care, diagnosa medisnya cedera kepala sedang post-op craniotomy hari ketiga, diagnosa keperawatannya penurunan kapasitas adaptif intrakranial, terapinya NaCl 0,9, pasien terpasang oksigen, hari rawat ke-6. Rencana tindak lanjutnya, lakukan pemantauan TTV per 3 jam, lakukan monitor intake dan output, lakukan observasi status kesadaran pasien atau GCS, kaji CRT, kemudian kaji nyeri, kaji TIK, berikan posisi semipolar, tinggikan kepala pasien 30 derajat, kemudian catat hasil laboratorium. Pasien Nauli
Nauli, tingkat ketergantungannya total care, diagnosa keperawatannya Ciamame, tindakan habis itu diagnosa keperawatannya nyeri, terapinya NaCl 0,9, hari rawatnya kedua, terapinya memberikan obat analgetik, habis itu RTL-nya pemantauan TTV per 3 jam, pemberi analgetik, tentukan lokasi karakteristik kualitas keparahan, kemudian catat intake output pasien. Dinda, tingkat ketergantungannya partial care, diagnosa medisnya Ciamame, diagnosa keperawatannya nyeri, terpasang NaCl 0,9, hari kerawat 6, terapinya memberikan obat analgetik, rencana tindak lanjutnya yaitu pemantauan TTV per 3 jam, melakukan pengkajian kembali tentang nyeri yang dirasakan, pemberian analgetik, tentukan lokasi, karakteristik, kualitas, keparahan nyeri, kemudian berikan kebutuhan kenyamanan dan aktivitas lain yang dapat membantu untuk fasilitasi penurunan nyeri, output pasien, rencana pulang. Kemudian Hendra tingkat ketergantungannya minimal care, diagnosa medisnya kepala sedang hari ketiga, diagnosa keperawatannya gangguan perfusi jaringan cerebral, terapinya NaCl 0,9, pasien terpasang oksigen 3 liter, hari rawatnya ke-7, terapinya berikan obat analgetik, lakukan pemantauan TTV per 3 jam, lakukan monitor intake output dan input, lakukan observasi status kesadaran pasien atau KCS, kaji CRT, kaji nyeri, kaji TIK, berikan posisi semipolar, catat hasil laboratorium. Kemudian pasien Tifa ini tingkat ketergantungannya parsial, diagnosa keperawatannya risiko infeksi, pasien terpasang NaCl 0,9, hari kerawatan 7, rencana tindak lanjutnya yaitu pemantauan TTV per 3 jam, lakukan pengkajian kembali tentang nyeri yang dirasakan, pemberian analgetik, tentukan lokasi karakteristik kualitas, keparahan nyeri, berikan kebutuhan kenyamanan dan aktivitas lain yang dapat membantu reaksi untuk memfasilitasi penurunan nyeri, catat intake dan output pasien, kemudian cek hasil laboratorium. Baiklah, itu laporan dari Roplay Katim B. Saya kembalikan kepada kepada moderator. Terima kasih kepada Katim A dengan tim B yang telah menyampaikan hasil laporannya. Apakah ada pertanyaan dari para pelaksana ataupun Katim? Tidak. Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada, sedikit masukan dari saya yaitu para perawat ataupun Katim, kalau menegakkan diagnosa keperawatan mungkin bisa diperhatikan lagi sesuai masalah pasien. Dan saya harapkan kepada setiap Katim untuk mengingatkan setiap PP-nya dalam pelaksanaan asuhan keperawatan kepada pasien dan juga kepada semua rekan-rekan untuk memperhatikan lagi pengisian escape dan mengisinya dengan lengkap. Dan jangan lupa melakukan pavement cuci tangan dan melakukan pengolahan limbah. Selanjutnya kita lakukan offeran ke ruangan pasien. Kepada Katim A kami persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita offeran ke ruangan ya. Ruangan yang Bapak Iqbal, kami pergantian ya Pak dari shift ini, yaitu Pak Lafira. Ini adalah Bapak Iqbal dengan ketergantungan total. Pasien merupakan dengan medis dari hari keempat. Perawatan pada hari ke-6, diagnosa perawatan pasien yaitu pasien sekarang sudah diberikan pemberian terapi medis yaitu drip 1 ampul kelola, juga terpasang NaCl 0,9% 10 tetes per menit. Tindakan perawatannya itu didapatkan dari TTV, pasien
20 kali per menit. Lakukan kembali pengkajian nyeri pada pasien dan tentukan sampai nyaman pasien ketika sudah konsultasi ke dokter. Baik Bapak Iqbal, apakah si Bapak masih merasakan nyeri? Baik Bapak, Bapak yaitu perawat Bapak untuk yang sore silakan bisa kembali pengajian nyeri pada pasien dan selanjutnya diberikan pemberian obat analgetik yaitu kecolak. Saran dari saya kembalikan kepada. Terima kasih kepada Katim A yang telah melakukan operannya. Selanjutnya kita persilakan kepada Katim B untuk operan ke ruangan. Terima kasih kepada Kak Haru. Baiklah, kita operan ya Bu. Selamat siang Bu, kami pergantian shift dari dinas pagi ke siang. Ini pasien dengan Nyonya Ayu dengan diagnosa post-op appendicitis hari ke-3, hari rawat ke-6 dengan tingkat ketergantungannya yaitu partial care. Tadi sudah lakukan pemeriksaan TTV-nya, tekanan darahnya 130/80, nadinya 89 kali per menit, suhunya 36,7, kemudian pernafasan 20. Diagnosanya nyeri akut. Tadi sudah diberikan obat drip 1 ampul keterola untuk menghilangkan nyeri. Apakah Ibu masih merasakan nyeri? Ibu, perawat penanggung jawab Ibu Yuhelnita ya Bu. Apabila Ibu merasakan nyeri, nanti diberikan obat analgetik. Kemudian rencana tindak lanjutnya, pantau TTV 3 jam, kaji nyeri kembali, kemudian nanti Ibu akan konsultasi kembali ke dokter. Selanjutnya, Ibu Nauli, selamat siang. Selamat siang Ibu, kami pergantian shift Bu dari pagi ke siang ya Bu. Dengan nama Nyonya Ria dengan diagnosa CA-MAME, hari rawatan ke-6 dengan tingkat ketergantungan partial care. Tadi sudah dilakukan pemeriksaan TTV, tekanan darahnya 130/80, nadinya 85 kali per menit, suhunya 36, kemudian pernafasannya 20 kali per menit dengan diagnosa nyeri akut. Tadi sudah dilakukan psikin test, didapatkan Ibu Nauli tidak ada alergi. Apakah Ibu masih merasakan nyeri? Perawat penanggung jawab Ibu Yuhelnita ya Bu. Apabila Ibu merasakan nyeri diberikan obat analgetik. Rencana selanjutnya pantau TTP per 3 jam, kemudian cek hasil laboratorium. Itulah hasil laporan kami dari Tim B. Baiklah, semangat untuk yang berdinas dan selamat istirahat untuk yang dinas malam. Baiklah, saya tutup konferensi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Baik, terima kasih kepada saya perawat Katim A. Dipersilakan kepada pelaksana dari Katim A untuk menyampaikan hasil konferensi ada di kepada para dari kepada Katim A. Yang pertama, pasien dengan budi, pasien dengan osteosarkoma, pasien mengalami hipertermi. Tadi pasien sudah diberikan obat antipiretik, itu dari hasil TTV. Pasien dari tekanan darah 120/70, suhunya 36
7,3. Nadi 98. Intek dari hasil lapor HB-nya dari hasil lapor tadi sudah diantarkan bukti transfer darahnya, tapi hasilnya belum diambil, belum keluar, dan nanti keluarnya jam 4. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Katim B untuk menyampaikan hasil post conference dengan PP Katim B. Kami persilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Karu. Baiklah, saya selaku Katim B mempersilakan kepada rekan-rekan tim B untuk membacakan laporan tindakan yang sudah dikerjakan pada hari ini, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan selanjutnya. Baiklah, kita mulai dari perawat Yuhelnita. Baiklah, terima kasih kepada Katim B. Baiklah, saya baca hasil laporan dari kami. Yang pertama, pasien Ria ini dengan diagnosa CAMAME. Perawatannya itu ini pasti sudah hari rawatan ke-6 ya, sudah ini post op hari ke-3. Jadi kami sudah melakukan TTV dan TTV-nya normal, tekanan darahnya itu 120/80, nadinya 85 kali per menit, suhunya 36, pernah kali per menit. Jadi kami sudah melakukan pengambilan lapor, tetapi hasilnya belum keluar, nanti keluar jam 4, nanti tolong di ini sudah posko hasil 5 ya. Kepalanya resiko infeksi tadi sudah diberikan ya. Ini karena tindak lanjutan pemasangan kateter sudah hari ke-7 tadi konfirmasikan dan laporan dari kepada Baiklah, Karu, dari tadi di tim A atas nama pasien Budi didapatkan pasien sudah lapornya sudah dikirim, cuman hasilnya belum keluar. Nanti jam 4 hasilnya keluar dan dijemput ke laboratorium. Sekian itulah pasien dari Baik Karu, tadi PP sudah menyampaikan tindakannya hari ini pada pasien Ria itu dilakukan rencana tindak lanjutnya pemasangan infus baru. Habis itu pengambilan hasil labor jam 4 sore. Kemudian pada pasien Simbolon itu dilakukan pemasangan kateter
pada pasien simbolon itu rencananya dilakukan pemasangan kateter baru ya Karu, soalnya kan sudah hari ke-7. Itulah laporan dari perawat pelaksana tim B. Terima kasih hasil laporan posnya dari tim A dan tim B. Baiklah, mungkin itu saja hasil dari mensosialisasikan penerapan pre-conference dan post-conference dari kami dari kelompok D2 dan role play kami. Mungkin kalau ada salah kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.